Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pada tugas jaringan komputer pada pembahasan multi user. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Fajri Albar 22830934. Saya Muhammad Zakir Fikri 22830903. Saya Galih Nur Said dengan NIM 22830918. Saya Faisal Krisna Wijaya dengan NIM 22830901. Oke, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu kita membahas tentang multi user. Apa sih multi user itu? Dalam konteks jaringan komputer mengacu pada kemampuan suatu sistem atau aplikasi untuk mendukung dan melayani lebih dari satu pengguna secara bersamaan. Hal ini memungkinkan untuk mengakses dan menggunakan sumber daya yang sama pada sistem atau jaringan tersebut. Konsep ini meningkatkan efisiensi dan penggunaan sumber daya dengan memungkinkan berbagai pengguna untuk berbagi akses ke file, aplikasi, atau perangkat keras yang sama pada waktu yang bersamaan. Nah, begitu teman-teman konsep multi user. Nah, sekarang kita masuk ke topologi yang kita buat. Boleh di-share Mas Kokoh Gali? Iya, ini topologi yang kami buat untuk multi user. Mungkin bisa agak di zoom kok. Iya, keren sekali. Oke. Ya, jadi di sini topologi kita terdapat beberapa device yang kita gunakan. Ada PC, ada switch, server, ada laptop, ada print, kemudian ada cloud. Nah, cloud itu sendiri bagian dari multi user, bagian yang penting dari konsep multi user tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya maka kita akan kami alihkan ke teman yang lain untuk menjelaskan lebih rinci tentang konsep multi user dan topologi yang sudah kita buat ini. Monggo, silakan. Baik, di sini saya yang membuat topologi. Saya akan jelaskan di mana kita membuatnya menggunakan beberapa komponen seperti yang sudah disebutkan. Jadi dari cloud kita sambungkan ke router MT, di mana router MT kita sudah menambahkan beberapa port, yaitu gigabit 0, gigabit 1, dan gigabit 2. Jadi dari cloud kita sambungkan melalui gigabit 0, kemudian dari router kita sambungkan melalui gigabit 1 ke gigabit 0 dari switch 2, dan di switch 2 kita menggunakan fast ethernet 1 dan 2 untuk menghubungkan ke PC 0 dan laptop 0. Kemudian fast ethernet 3 kita sambungkan ke switch 0. Dan di sisi kiri ada router 3, kita sambungkan melalui gigabit 2 dan masuk ke gigabit 1, kemudian dari gigabit 0 masuk ke gigabit 0 dari switch 1. Dan di switch 1 dari fast ethernet 0 kita sambungkan ke fast ethernet 0 server, dan dari fast ethernet 02 kita sambungkan ke printer. Iya, itu beberapa bagian yang sudah dijelaskan oleh teman kita Faisal Krisna Wijaya. Terima kasih tentang bagaimana sih router ini, switch ini bisa
terkonfigurasi dalam satu jaringan. Wah, ini keren sekali ya, Mas Galih, Saki. Oke. Nah, itu di topologi bagian 1. Nah, mungkin boleh siapa yang menjelaskan untuk bagian yang kedua? Silakan. Ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana multi user itu. Pertama kita memakai router PTMT yang dimana di layar. Nah, sebelumnya di settingan default tidak ada port 3 ini. Kita harus menambahkan dengan ini CGE. Nah, kita menambahkan ini, kemudian kita masuk ke config. Di config ini kita harus memasukkan IP. Bebas kita memasukkan IP berapapun. Setelah itu kita masuk ke extension multi user. Kita listen. Nah, di sini kita mempunyai 3 IP. Nah, ini IP yang kita punya. Ini IP yang menyambung kepada jaringan yang bisa dijadikan untuk multi user. Nah, di sini passwordnya kita bisa atur sendiri kemauan usernya. Mau berapapun 1, 2, 3, 4, 5, ABCDE dan sebagainya. Kemudian kita klik OK. Nah, sekian itu. Kemudian saya lempar ke Mas Yaki. Siap, di sini saya akan lanjutan penjelasan dari Mas Galih ya. Boleh dimatikan share screen-nya Mas Galih? Iya, di sini saya akan menjelaskan lanjutannya ya. Iya, Di sini benar. kita untuk menghubungkan ke cloud-nya punya Mas Galih tadi, rangkaiannya tadi, kita memakai outgoing, lalu memasukkan IP yang sama dengan Mas Galih. Nah, terus di peer network-nya itu kasih nama bebas. Di sini kami memasukkannya nama kelompok 6 dan passwordnya itu harus sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Oh iya, betul. Oke, Mas Galih boleh disebutkan IP-nya berapa? Bentar. IP-nya 192 Terus 168.0 terus titik 104. 104. Nah, begini kawan-kawan ya. Lalu kita connect dan apakah di tempat Mas Galih muncul? Tidak muncul. Di sini saya akan menjelaskan kenapa tidak bisa muncul ya. Baik. Di sini tidak muncul dikarenakan kita tidak sama IP-nya. Ya, dikarenakan berbeda jarak. Nah, kita harus misal satu WiFi atau satu hotspot. Nah, kita kan pasti IP-nya sama. Nah, kita kendalanya di situ. Tapi tadi dicoba sudah bisa ngeping antara cloud-nya punya Mas Yaki sama cloud punya saya sendiri. Oke, begitu penjelasan dari saya. Jika mau menambahi rekan-rekan. Oke. Mungkin bisa ini apa? Share screen-nya masih ditampilkan Mas Zaki. Oke, sebentar ya Mas Fajri. Iya, tampilkan dulu. Iya, ini apa teman-teman, ini topologi bagian yang kedua dari multi user tadi. Jadi tadi ada bagian 1 dan ini bagian 2. Nah, bisa dilihat ada cloud atau awan di atas topologi ini.
Nah, itu bisa dibilang di dalamnya itu ada topologi bagian 1. Yap. Nah, jadi konsep multi user seperti ini. Kenapa ini tidak bisa terhubung? Karena jaringan yang berbeda. Jadi seperti kata Koko Galih tadi, bahwasannya harus menggunakan satu WiFi atau satu jaringan yang sama, sehingga multi user itu akan berjalan semestinya. Nah, seperti itu teman-teman. Apa Yap. ada tambahan atau Mas Krisna, apa ada tambahan sama Mas Yaki? Cukup untuk saya. Kalau saya cukup Oke. sih. Sudah aman ya? Cukup. Nah, baik teman-teman, itulah konsep multi user di dalam jaringan komputer. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan multi user. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini. Yap. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.